Kita langsung aja bedah salah satu krisis finansial terbesar di Eropa buat cari tahu satu hal, siapa sih biang keroknya? Gara-gara krisis ini loh, Uni Eropa hampir aja bubar. Tapi ternyata kalau cuma nyalain satu negara, itu terlalu gampang. Kenyataannya jauh lebih ruwet dari itu. Oke, buat ngungkap kebenarannya kita bakal jadi detektif nih. Kita akan periksa semua bukti dan menginvestigasi 4 tersangka utama. Masing-masing punya andil besar dalam drama ini. Oke, siap. Kita bakal kupas tuntas satu persatu tersangka ini buat lihat gimana ceritanya mereka semua bisa menciptakan badai yang sempurna ini. Oke, tersangka pertama. Kita mulai investigasinya dari Yunani sendiri. Disinilah masalah-masalah lama yang udah menumpuk jadi titik awal kehancuran. Waduh, masalahnya tuh banyak banget. Mulai dari pajaknya bocor di mana-mana, belanja pemerintah yang jor-joran. Parahnya lagi, mereka sengaja masukin data keuangan biar kelihatan bagus. Ya intinya Yunani ini hidup dari ngutang dan gali lubang tutup lubang. Lanjut ke tersangka nomor 2, desain dari zona euro itu sendiri. Ternyata dari awal fondasinya itu udah cacat. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Coba bayangin ya, semua negara zona euro itu pakai satu mata uang yang sama, suku bunganya juga sama, tapi urusan pajak, belanja negara, utang, itu mereka urus sendiri-sendiri. Ini tuh ibaratnya kita punya satu mobil dengan satu pedal gas buat rame-rame, tapi setirnya ada 19 dan polis asuransinya beda-beda. Kebayangkan kacaunya gimana? Oke, sekarang kita beralih ke provokator dari luar, pasar keuangan global. Mereka ini bukan cuma nonton loh, mereka ini justru yang manas-manasin situasi. Jadi, begitu ada retakan kecil aja kelihatan, pasar keuangan itu langsung bereaksi. Mereka bukan cuma sadar ada masalah, tapi mereka seolah-olah menciptakan ramalan kiamat yang akhirnya beneran terjadi. Dan reaksinya tuh berantai, cepet banget. Pertama, lembaga rating nurunin peringkat utang Yunani. Langsung biaya pinjaman buat Yunani meroket gila-gilaan. Nah, kepanikan ini langsung nyebar ke bank-bank lain di Eropa yang megang utang Yunani. Dari masalah kecil, tiba-tiba jadi kebakaran hebat gara-gara investor pada ikut-ikutan panik. Dan tersangka terakhir kita, para pemimpin Eropa. Respons mereka itu, lambat, nggak kompak, dan ujung-ujungnya malah bikin situasi makin parah. Para pemimpin Eropa ini pecah kongsi. Di satu sisi ada yang bilang, udah kita kasih aja dana talangan, kita bail out biar nggak ambruk total. Tapi di sisi lain, yang dikomandoi Jerman, mereka bilang, enak aja, syaratnya harus ketat, Yunani harus potong belanja gila-gilaan. Istilahnya austerity atau kebijakan penghematan super ketat. Hasilnya apa? Kebijakan penghematan paksa itu malah bikin ekonomi Yunani terjun bebas anjlok sampai 25%. Krisisnya jadi makin dalam dan kerusuhan sosial meledak di mana-mana. Lama banget loh, baru di tahun 2012, setelah krisis berjalan bertahun-tahun, Bank Sentral Eropa akhirnya turun tangan. Presidennya, Mario Draghi, ngeluarin janji sakti nih. Tapi ya itu, semua udah terlambat. Kerusakannya udah terlanjur parah banget. Oke, jadi setelah kita periksa semua bukti, semua tersangka, siapa dong pelaku sebenarnya dari krisis Yunani ini? Dan putusannya ternyata nggak ada penjahat tunggal. Krisis ini tuh kayak badai sempurna. Semuanya terjadi barengan. Salah urus dari Yunani, ditambah desain euro yang cacat, diperparah sama kepanikan pasar, dan ditutup dengan respon politik yang salah kaprah. Semuanya saling terkait, bikin masalah jadi makin besar. Terus, apa pelajaran penting yang bisa kita petik dari kasus ini? Pelajaran paling pentingnya ini, persatuan ekonomi itu gak ada artinya kalau nggak dibarengi sama solidaritas politik. Sistemnya bakal rapuh. Aturan main yang bagus dan pemimpin yang sigap itu jadi kunci buat bertahan dari guncangan. Memang sih, Uni Eropa mungkin udah berhasil nambal retakan-retakan dari krisis yang lalu. Tapi pertanyaan besarnya masih sama. Apa mereka beneran siap kalau ada krisis berikutnya? Karena satu hal yang pasti, sejarah ngajarin kita kalau fondasi mereka itu akan terus diuji lagi dan lagi.